Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, untuk video pembahasan kali ini agak menarik ya, teman-teman ya. Setelah di beberapa hari video yang lalu sudah saya singgung tentang pemupukan dengan menggunakan garam, ya, itu konyol ya. Nah, untuk saat ini lebih menarik lagi, teman-teman ya. Oke, simak saja video ini sampai selesai agar mendapat manfaat dan ilmunya, teman-teman ya. Tentunya menambah wawasan dalam kita berkebun maupun bertani ya. Oke, sebelumnya kita bahas, ini adalah tanaman dunia tani yang dikembangkan secara organik ya. Ada di perkarangan belakang rumah, sawi ya, maupun daun bawang maupun bawang merah, teman-teman ya. Bawang merah dunia tani sudah memasuki umur 1 bulan HST seperti ini, teman-teman ya, keadaannya. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya, nanti simak saja video selanjutnya, teman-teman ya. Oke, jadi itu ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja ya kita untuk pembahasan untuk video kali ini, yaitu tentang pupuk organik ya. Pupuk organik ya, teman-teman, banyak sekali ya, seperti di video dunia tani yang beberapa hari yang lalu sering saya sebutkan ya. Kalau organik itu harus nol kimia. Kenapa harus nol kimia ya? Alasannya adalah organik gitu loh ya. Kalau kita masih menggunakan campuran kimia, itu kan biasanya petani-petani menganggapnya semi kimia ya, organik semi kimia berbarengan gitu ya. Itu juga masih salah, teman-teman ya. Kenapa saya bilang masih salah? Karena kimia dan organik kalau kita gabungkan itu tidak bisa bersatu, teman-teman. Bisa bersatu tapi tidak bisa menyatu ya. Ngerti ya maksudnya, teman-teman ya. Jadi ibaratkan minyak sama air tidak bisa menyatu jadi satu. Itu kenapa dunia tani di sini menggunakan organik itu tanpa ada campuran kimia sama sekali. Oke, ini agak menarik juga ya, teman-teman ya. Nah, untuk pembahasannya adalah cara pemupukan. Oke, pemupukan dunia tani di sini biasanya menggunakan kocor, sistemnya kocor, teman-teman ya. Karena pupuknya adalah cair ya, dunia tani kocorkan. Nah, tapi yang saya lihat di media sosial seperti Facebook maupun teman-teman itu ya, cara pemupukannya dengan cara dispray, disemprot. Nah, ini menurut saya juga kurang masuk akal ya, teman-teman ya. Kenapa kok kurang masuk akal? Jadi alasan dunia tani begini, teman-teman. Pada dasarnya tanaman itu hidup di atas tanah ya. Jadi akarnya lah yang mencari unsur hara pada tanah. Itu kan ya. Bukan daunnya, daun maupun ranting ya. Pada tumbuhan apapun itu tugasnya untuk memproses makanan ya, seperti fotosintesis. Kalau tugasnya untuk mencari unsur hara itu ada pada akar. Jadi kalau kita pemupukannya secara spray ini menurut saya ya kurang masuk akal ya, teman-teman ya. Nah, kecuali untuk saat ini untuk pengendalian hama ya itu masuk akal. Itu karena hama ada di atas. Ya, meskipun ada juga yang ada di dalam tanah ada, teman-teman, tapi kebanyakan untuk saat ini hama itu ada di atas. Tuh. Nah, menurut saya ya kurang masuk akal saja, teman-teman ya. Kenapa ya pertanian yang ada di Indonesia ini makin aneh-aneh ya. Yang awalnya dari garam, dari bumbu dapur ya. Apalagi ditambah ini juga dengan pemupukan dengan cara dispray gitu ya. Ya memang kalau secara spray itu ya ada masuk akalnya sedikit, teman-teman. Kenapa saya bilang sedikit? Karena tanaman bisa menyerap unsur hara lewat daun itu hanya kurang dari 20%-nya saja. Itu ya. Nah, bayangkan kurang dari 20%-nya saja. Nah, beda dengan unsur hara yang ada di tanah. Pasti sudah 100% unsur hara yang ada tanah itu dikelola oleh tanaman melalui akarnya. Oke, dari sini bisa mengambil kesimpulan ya, teman-teman ya, maupun sahabat tani ya. Kita ngobrol santai saja dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman maupun sahabat tani dan petani-petani terutama ada di desa ya, teman-teman ya. Karena di desa itu biasanya minim informasi ya, meskipun sekarang sudah teknologi sudah canggih ya, teman-teman ya.
teknologi sudah canggih, tapi untuk petani-petani yang di desa kan kebanyakan di umur 70 sampai 50 ya. 50 sampai 70 umur petani yang ada di desa. Nah, untuk anak mudanya kemana Pak? Ya nggak tahu ya. Untuk generasi Z ini kenapa kok enggan untuk memilih di pertanian itu. Padahal kalau dunia pertanian itu sebenarnya ya menjanjikan kalau kita bisa kelola, terutama anak muda ini ya, yang sekarang sudah mulai canggih ya, sudah semua terus update untuk teknologi ini. Bukan pertanian saja, banyak sekali ya. Jadi ayolah anak muda ya, yang maupun di desa ya, maupun yang ya banyak waktunya, itu kita alihkan ke pertanian gitu ya, dengan cara kita masing-masing gitu. Oke, dari sini paham ya. Jadi ini untuk pemupukannya teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini di perkarangan belakang rumah Dunia Tani itu berbagai jenis tanaman saya tanam di sini ya. Nah, ada bawang merah, sawi, cabai, sama oyong ya. Oyongnya sudah sangat gemoy sekali teman-teman, tanpa pupuk, tanpa dispray ya, tanpa ada pengendalian hama. Ya memang ada sih hamanya, seperti belalang itu ada teman-teman. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Kalau tanaman Dunia Tani juga ada hamanya. Tuh. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya. Nah, untuk bagi warga perkotaan ya, yang belum dimanfaatkan lahan perkarangannya, mulai sekarang dimanfaatkan ya. Yang hobi-hobi menanam, yang ada perkarangannya belum dimanfaatkan ya, coba kita nanam sawi, nanam ya segala macam sayuran lah. Nah, sudah itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada agak beda memang teman-teman ya. Contohnya tanah Dunia Tani di sini memakai mulsa. Jadi mulsanya itu beda sekali dengan mulsa para petani lainnya. Biasanya kebanyakan petani kan memakai mulsa dari plastik. Ini tanaman kucai Dunia Tani teman-teman ya. Ada kucai, bisa disebut daun sena. Sawinya sagimoy, tomatnya pun sudah memasuki baru 2 minggu HST teman-teman, untuk tanaman tomat Dunia Tani yang saya tanam di perkarangan belakang rumah ini. Nanti seperti apa ya, simak saja video di lain waktu ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, cara perawatan tomat supaya gimoy-gimoy ya, buahnya besar. Ada 2 jenis yang saya tanam teman-teman, tomat cherry sama tomat sayur itu ya. Jadi sebenarnya untuk pertanian itu memang sebenarnya simpel ya teman-teman, kalau kita memang menekuninya gitu loh. Terutama untuk organik, kunci bertani organik itu apa toh Pak? Jadi ya kita harus konsisten dan percaya diri teman-teman ya. Kuncinya hanya itu. Tuh, bisa dilihat ya. Tanaman daun bawang Dunia Tani sudah mulai gimoy. Ini umur ya kurang lebih satu bulan kurang ya teman-teman ya. Kalau yang sudah besar-besar banyak anakannya itu sudah 2 bulan teman-teman ya. Itu sudah 2 bulan. Itu panen berkali-kali ya. Nanam sekali panennya berkali-kali itu. Nanti kalau sudah memang kecil ya, batangnya kecil, daunnya kecil, Dunia Tani akan bugar lagi. Dan untuk tanaman yang ada di pot ya, yang beberapa hari waktu lalu itu yang bertanya, Pak kenapa tanaman daun bawang saya tanam kok malah busuk akarnya. Nah, jadi caranya sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman di video sebelumnya, supaya akarnya tidak busuk ya, agak gemo-gemoy besar-besar seperti apa, dan hasilnya seperti yang ada di video kali ini teman-teman. Oke, ini saya kasih tunjuk ya. Ini adalah sawinya yang ada hamanya teman-teman. Tuh belalang. Ya, ini sebenarnya masih semai, ini masih disemai teman-teman, belum dibugar. Tuh.
pada bolong ya. Inilah ciri khas kalau tanaman kita itu sehat teman-teman. Jadi belalang pun memakan daunnya itu sehat. Yang tidak ada celah lubangnya itu malah yang berbahaya teman-teman. Pernah saya bilang ya di video-video sebelumnya. Makanya kalau kita beli sayur ada di pasar maupun di supermarket ya, usahakan untuk direndam dulu supaya menghilangkan residu kimia. Tuh. Direndam pakai apa Pak? Ya air garam itu teman-teman ya. Itu yang simpel saja. Oke, ini bukan bawang merah ya, ini daun bawangnya teman-teman, seperti ini. Ini umurnya kurang lebih ya 2 minggu kurang tuh. Oke, jadi ini yang tanaman yang di polybag Dunia Tani ya, seperti ini teman-teman, tidak busuk dan hidup ya. Ini yang 2 bulan teman-teman. Tuh. Ada juga yang saya sisipkan itu baru umurnya barengan sama yang saya tanam di sebelahnya tadi teman-teman. Nah ini umur 2 bulan teman-teman, seperti ini. Banyak sekali anakannya tuh, bisa dilihat ya. Satu rumpun tuh banyak sekali sudah. Nah, kalau kita mau menimbun tanahnya sebatas itu teman-teman, itu pasti akan lebih besar lagi tumbuhnya. Nah, perawatannya sangat simpel teman-teman, hanya kita buang saja daun tuanya ini ya, itu akan menjadi umur daun bawang itu lebih lama. Tuh. Nah jadi itu ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini, bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani. Oke, itu saja saya akhiri video kali ini ya teman-teman. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.